Baik, kita lanjutkan, yaitu contoh soal 6.7 tentang vibrasi linier karbon dioksida atau CO2. Contoh soal 6.7 adalah aplikasi dari mode normal yang sebelumnya sudah kita bahas. Mahasiswa sekalian, karbon dioksida atau CO2 adalah molekul linear yang terdiri dari atom karbon, 1 buah, dan 2 buah atom oksigen. Dalam permodelannya, di sini atom karbon dimodelkan oleh massa dengan simbol M besar, kemudian 2 buah atom oksigen dimodelkan atau disimbolkan dengan M kecil yang berada di kanan dan kiri dari atom karbon. Kemudian ikatannya dari atom karbon ke atom oksigen ini dihubungkan dengan atau dimodelkan dengan 2 buah pegas dengan konstanta masing-masing K. Baik, berikutnya kita akan menganalisa persamaan apa saja yang terdapat dalam vibrasi linier karbon dioksida. Pertama, kita akan menganalisa atom oksigen yang sebelah kiri, yang mana di sini memiliki gaya pemulih sebesar F sama dengan min K delta X untuk massa yang paling kiri. Kemudian F kita tuliskan sebagai M dikali A atau M dikali X double dot untuk massa 1. Berikutnya min K. Nah, sekarang kita lihat dulu delta X massa yang sebelah kiri. Delta X massa yang sebelah kiri, kita lihat di sini titik keseimbangannya adalah X1 dan menekan ke arah X2, sehingga delta X-nya adalah X1 dikurang X2, sehingga ini bisa kita substitusikan ke persamaan delta XM kiri, yaitu X1 min X2. Ini adalah persamaan 1A. Berikutnya untuk atom karbon yang berada di tengah, di sini atom karbon dia bergerak dari X2 ke X3 dan juga bisa bergerak dari X2 ke X1, sehingga tentu di sini terdapat 2 buah gaya pemulih, sehingga F-nya adalah F ke arah kiri ditambah F ke arah kanan, di mana F-nya adalah massa dengan simbol M besar, X2 double dot sama dengan min K delta X M besar ke arah kiri geraknya ya, plus min K delta X M besar ke arah kanan, sehingga ini menjadi M besar X2 double dot. Nah, sekarang kita lihat dulu delta XM ke arah kiri dan delta XM ke arah kanan. Yang ke arah kiri, delta XM kiri, dia dari X2 menekan ke X1, sehingga di sini X2 min X1, dan yang ke arah kanan, dia menekan dari X2 ke arah X3, maka X2 minus X3. Maka di sini bisa kita lanjutkan min K X2 min X1 dikurang K X2 kurang X3 tutup kurung. Dan ini adalah persamaan 1B. Berikutnya untuk massa yang sebelah kanan, yang paling kanan, yaitu F sama dengan min K delta X M yang paling
kanan. Ini M kecil X3 double dot sama dengan min K untuk delta X yang paling kanan ini, ya, karena dia dari X3 menekan ke arah X2, maka X3 kurang X2. Sehingga ini delta X M kanannya kita ganti menjadi X3 kurang X2, dan ini adalah persamaan 1C. Berikutnya kita akan menyederhanakan beberapa bentuk yang terdapat di sini, yaitu omega 0 adalah akar dari K per M kecil, dan omega besar 0 adalah akar dari K per M besar. Sehingga jika kita substitusikan, kita mulai dari persamaan yang 1A dulu. M-nya kita bagi ke ruas sebelahnya, maka di sini menjadi X1 double dot sama dengan min K per M, X1 min X2, sehingga ini menjadi X1 double dot, kita langsung pindahkan, plus K per M adalah omega 0 kuadrat, X1 min X2 sama dengan 0. Kemudian berikutnya untuk massa yang di tengah, M besarnya kita pindahkan ke ruas yang kanan sehingga persamaannya menjadi X2 double dot sama dengan min K per M besar, X2 min X1 dikurang K per M besar dalam kurung X2 min X3. Berikutnya X2 double dot sama dengan min omega besar 0 kuadrat. Kita langsung kalikan, sini X2 plus omega besar 0 kuadrat X1 dikurang omega besar 0 kuadrat X2 dan ditambah omega besar 0 kuadrat X3. Kita lihat bentuk ini, dan ini sama, maka min ketemu min, jadi min 2 ya. Maka di sini X2 double dot min 2 omega besar 0 kuadrat X2 plus omega besar 0 kuadrat X1 plus omega besar 0 kuadrat X3. Kita sederhanakan kembali, X2 double dot sama dengan min omega besar 0 kuadrat dalam kurung 2X2 min X1 min X3, kemudian kita pindah ruaskan ya, jadi X2 double dot plus omega besar 0 kuadrat dalam kurung 2X2 min X1 min X3 sama dengan 0. Berikutnya massa yang paling kanan, yaitu M-nya kita taruh ke sini dulu, ke ruas kanannya. Maka di sini X3 double dot sama dengan min K per M, X3 min X2. Kemudian kita pindah ruaskan, X3 double dot plus omega 0 kuadrat X3 min X2 sama dengan 0. Berikutnya kita akan mencari solusi dari X, di mana X adalah sama dengan A sin omega T plus P. Kemudian kita turunkan X dot sama dengan A omega cos
omega t plus P. Kemudian untuk X double dot adalah min A omega kuadrat sin omega t plus P. Kemudian persamaan ini kita substitusikan ke massa yang sebelah kiri, yang tengah, dan massa yang sebelah kanan. Baik, untuk massa yang sebelah kiri, kita substitusikan X1 double dot, maka kita tulis menjadi min A1 omega kuadrat sin omega t plus P ditambah omega 0 kuadrat dalam kurung X1 berarti A1 sin dalam kurung omega t plus P dikurang X2 berarti A2 sin omega t plus P tutup kurung sama dengan 0. Sinnya berikutnya kita coret sehingga menyisakan min A1 omega kuadrat plus omega 0 kuadrat dalam kurung A1 min A2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan 2A. Berikutnya, untuk massa yang di tengah, yaitu X2 double dot, kita tulis menjadi min A2 omega kuadrat sin omega t plus P plus omega besar 0 kuadrat dalam kurung 2x2 berarti 2 A2 sin omega t plus P tutup kurung dikurang x1, maka ini adalah A1 sin omega t plus P, kemudian dikurang x3, maka ini A3 sin omega t plus P sama dengan 0. Ini tutup kurung. Kemudian lagi sinnya kita coret sehingga menyisakan min A2 omega kuadrat plus omega besar 0 kuadrat dalam kurung 2 A2 min A1 min A3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan 2B. Berikutnya, untuk yang massa paling kanan, persamaannya menjadi X3 double dot atau min A3 omega kuadrat sin omega t plus P plus omega 0 kuadrat X3 yaitu A3 sin omega t plus P dikurang A2 sin omega t plus P tutup kurung sama dengan 0. Ini kita coret sehingga menyisakan min A3 omega kuadrat plus omega 0 kuadrat dalam kurung A3 min A2 sama dengan 0, dan ini adalah persamaan 2C. Dari persamaan 2A, 2B, dan 2C, berikutnya kita akan menentukan solusi dari omega kuadrat. Ya. Solusi dari omega kuadrat dapat kita peroleh dari berbagai macam metode. Metode yang paling umum adalah dengan menggunakan determinan akar, koefisien, ya, yaitu dari aljabar linear untuk solusi persamaan homogen.
Sekarang kita cari solusinya. Jika A 2 ya tidak sama dengan 0, maka persamaan 2A dan 2C akan kita cari penyelesaiannya. Dari persamaan 2C, kita akan mendapatkan min A3 omega kuadrat plus omega 0 kuadrat A3 min omega 0 kuadrat A2 sama dengan 0. Kemudian di sini bisa kita pindah ruaskan. Omega 0 kuadrat A2 sama dengan min A3 omega kuadrat plus omega 0 kuadrat A3, di mana A2 adalah sama dengan A3 dalam kurung omega 0 kuadrat min omega kuadrat per omega 0 kuadrat. Dari persamaan ini, saya sebut dengan persamaan X, kita substitusikan ke persamaan 2A. Baik, kita substitusikan ke persamaan 2A. Pada persamaan 2A, yaitu min A1 omega kuadrat plus omega 0 A1 min omega 0 kuadrat A2 sama dengan 0. Kita substitusikan min A1 omega kuadrat plus omega 0 kuadrat A1 min omega 0 kuadrat. Nah, ini adalah A2 ya, yaitu A3 dalam kurung omega 0 kuadrat min omega kuadrat tutup kurung omega 0 kuadrat ya sama dengan 0. Berikutnya ini bisa kita coret ya. Kemudian menyisakan min A1 omega kuadrat plus omega 0 kuadrat A1, kemudian min A3 dalam kurung omega 0 kuadrat min omega kuadrat sama dengan 0. Kemudian di sini min A1 ya omega kuadrat min omega 0 kuadrat sama dengan A3 omega 0 kuadrat min omega kuadrat. Ini bisa kita balik ya menjadi A1 positif omega 0 kuadrat min omega kuadrat tutup kurung sama dengan A3 omega 0 kuadrat min omega kuadrat. Dari sini kita dapat menyimpulkan ya bahwa A1 sama dengan A3. Sehingga dari persamaan X ini bisa kita simpulkan bahwa ya kita balik lagi A3 sama dengan omega 0 kuadrat A2 per omega 0 kuadrat min omega kuadrat. Karena ini A3 sama dengan A1, maka saya tuliskan kembali bahwa A1 sama dengan A3 sama dengan A2 omega 0 kuadrat per omega 0 kuadrat min omega kuadrat. Berikutnya ini saya sebut sebagai persamaan Y, yang mana persamaan Y ini kita substitusikan lagi ke persamaan 2B. Persamaan 2B, seperti yang tadi sudah kita cari, yaitu A2 omega kuadrat min omega besar 0 kuadrat dalam kurung 2A2
min A3 min A1 sama dengan 0. Berikutnya, ini kita tuliskan lagi A2 omega kuadrat min omega besar 0 kuadrat 2 A2 min A3 dikurang A1. Karena A3 dikurang A1 sama, maka ini bisa kita pilih salah satu. Di sini saya pilih A3 saja, maka ini kalau A3 min A3 min A3, maka ini min 2A3 sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan persamaan Y tadi, yang ini, ya, menjadi A2 omega kuadrat min omega besar 0 kuadrat 2A2 min 2, ya, dalam kurung sini, yaitu A2 omega 0 kuadrat per omega 0 kuadrat min omega kuadrat, tutup kurung sama dengan 0. Baik, ini A2-nya, ya, bisa dilihat semuanya memiliki A2, maka ini bisa kita coret. Ya, ini kita coret, 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 maka persamaannya tinggal omega kuadrat omega besar 0 kuadrat dalam kurung 2 min 2 omega 0 kuadrat per omega 0 kuadrat min omega kuadrat tutup kurung sama dengan 0. Baik, berikutnya omega kuadrat kita kalikan ke dalam, ya, min 2 omega besar 0 kuadrat plus 2 omega besar 0 kuadrat. Baik, di sini langsung saja dikalikan dengan omega 0 kuadrat per omega 0 kuadrat min omega kuadrat sama dengan 0. Berikutnya kita samakan penyebutnya, ya, yaitu sini omega 0 kuadrat min omega kuadrat, sini omega kuadrat dikali omega 0 kuadrat min omega kuadrat dikurang 2 omega besar 0 kuadrat dalam kurung omega 0 kuadrat min omega kuadrat plus 2 omega besar 0 kuadrat dikali omega 0 kuadrat sama dengan 0. Berikutnya ini dikalikan ke 0, ya, kali silang, jadi habis, menyisakan ini yang di atasnya saja. Langsung saja kita kalikan omega kuadrat dikali omega 0 kuadrat dikurang omega pangkat 4 min 2 omega 0 kuadrat omega besar 0 kuadrat omega kecil 0 kuadrat plus, ya, 2 omega besar 0 kuadrat dikali omega kecil kuadrat plus 2 omega besar 0 kuadrat kali omega kecil 0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita lihat di sini, ya, sama. Maka ini positif minus, maka 0, ya, menyisakan omega kuadrat kali omega 0 kuadrat min omega pangkat 4, ya, plus 2 omega besar 0 kuadrat omega kecil kuadrat sama dengan 0. Berikutnya ini kita pindah ruaskan,
sehingga menjadi omega positif ya, positif omega pangkat 4 min omega kuadrat kali omega 0 kuadrat min 2 omega besar 0 kuadrat kali omega kecil kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ya, omega kuadrat tutup kurung omega kuadrat dikurang omega 0 kuadrat dikurang 2 omega besar 0 kuadrat tutup kurung sama dengan 0. Baik, dari persamaan ini kita mendapatkan dua buah solusi ya. Solusi yang pertama yaitu dari akar yang pertama yaitu omega sama dengan 0, dan solusi yang kedua dari omega kuadrat min omega 0 kuadrat min 2 omega besar 0 kuadrat sama dengan 0, sehingga di sini omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 omega besar 0 kuadrat, sehingga yang kedua ya adalah akar dari omega 0 kuadrat plus 2 omega besar 0 kuadrat. Untuk solusi yang pertama yaitu omega sama dengan 0, di sini dijelaskan bahwa solusi ini bukanlah mode normal ya. Jadi ini bukanlah mode normal. Jika ya percepatannya sama dengan 0 dan X adalah X0 plus V dikali T. Solusi yang pertama ini menggambarkan gerakan pusat massa untuk molekul bebas ya. Kemudian untuk solusi yang kedua yaitu omega sama dengan akar dari omega 0 kuadrat plus 2 omega besar 0 kuadrat. Ya, ini adalah antisymmetric mode ya, atau mode antisimetrik ya. Nah, di sini dua buah atom oksigen bergerak dalam satu arah ya. Penjelasannya seperti itu. Ketika atom karbon bergerak dengan arah yang berlawanan. Kemudian dari persamaan 2A kita bisa mencari amplitudo relatif. Dari gerakan atom karbon dan atom oksigen. Saya tuliskan kembali persamaan 2A yaitu omega kuadrat A1 dikurang omega 0 kuadrat dalam kurung A1 dikurang A2 sama dengan 0. Kemudian kita lihat ya bahwa omega ya tadi solusi yang kedua adalah kita pakai mode antisimetris ya. Yang di situ tadi saya jelaskan bahwa ketika dua buah atom oksigen bergerak dengan arah yang sama dan berlawanan dengan arah atom karbon. Sehingga omega kuadrat ya ini dalam kurung omega 0 kuadrat plus 2 omega besar 0 kuadrat dikali A1 dikurang omega 0 kuadrat A1 min A2 sama dengan 0. Kemudian sini ya omega 0 kuadrat plus 2 omega besar 0 kuadrat A1 omega 0 kuadrat A1 plus omega 0 kuadrat A2 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan ke A1-nya kita kalikan ke dalam ya, sehingga menjadi omega 0 kuadrat A1 plus 2 A1 omega besar 0 kuadrat dikurang omega 0
kuadrat A1 plus omega 0 kuadrat A2 sama dengan 0. Kita lihat bentuk ini bisa saling menghilangkan, ya, sehingga menjadi 2A1 omega 0 kuadrat plus omega 0 kuadrat A2. Sehingga dari sini, ya, kita dapatkan 2A1 omega 0 besar kuadrat sama dengan min omega 0 kuadrat A2. Sehingga kalau kita buat A1 per A2, ini menjadi min, ya, omega 0 kuadrat per 2 omega besar 0 kuadrat. Di mana, ya, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa omega 0 adalah akar dari K per M kecil, dan omega besar 0 sama dengan akar dari K per M besar, ya. Sehingga ini sama dengan min K per M dibagi 2K per M, atau sama dengan min K per M dikali M per 2K. Kita coret, sehingga ini sama dengan min M per 2M, ya. Atau saya ulangi, min M besar dibagi 2M. Kemudian solusi terakhir adalah, ya, kita cari untuk solusi kasus simetris, ya. Kasus simetris saat A2 sama dengan 0. Saat A2 sama dengan 0, maka persamaan 2A, atau di sini saya tulis kembali persamaan 2A, ya, yaitu omega kuadrat A1 dikurang omega kecil 0 kuadrat A1 min A2 sama dengan 0. Maka ini omega kuadrat A1 min omega 0 kuadrat A1 dikurang 0 sama dengan 0, ya. Ini menjadi omega kuadrat A1 min, ya, min pindah ruas sama dengan positif omega 0 kuadrat A1. Ya, di sini kita peroleh untuk kasus simetris, yaitu omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat, atau frekuensinya menjadi sama dengan frekuensi bebasnya, ya. Frekuensinya sama dengan frekuensi bebasnya. Kemudian untuk persamaan 2B pada kasus simetri, yaitu A2 sama dengan 0, persamaan 2B saya tulis ulang, yaitu omega kuadrat A2 dikurang omega besar 0 kuadrat dalam kurung 2A2 min A1 min A3 dalam kurung sama dengan 0, ya. A2 sama dengan 0, maka ini 0 min omega besar 0 kuadrat 0 min A1 min A3 tutup kurung sama dengan 0. Sehingga ini, ya, bisa kita tuliskan plus A1 omega besar 0 kuadrat plus A3 omega besar 0 kuadrat sama dengan 0. Ini bisa kita pindah ruaskan. A1 omega besar 0 kuadrat sama dengan min A3 omega besar 0 kuadrat. Ini kita coret, sehingga solusinya adalah A1 sama dengan min A3. Pada kasus simetri, ya, yaitu saat frekuensinya sama dengan frekuensi bebas dan amplitudo massa
1 sama dengan negatif dari amplitudo massa yang ketiga, di sini terjadi atom karbon ya pada saat itu sedang diam, dan atom oksigen ya bergerak berlawanan dengan frekuensi omega. Baik, dari sini saya akan membuat kesimpulan beserta dengan ilustrasinya bahwa tadi terdapat dua buah solusi ya, yaitu kasus antisimetri dan kasus simetri. Untuk kasus antisimetri tadi mungkin bisa Anda lihat ke atas lagi ya. Untuk kasus antisimetri, bahwa amplitudo untuk massa yang kedua tidak sama dengan 0, sehingga tadi sudah kita cari memberikan A1 sama dengan A3 ya, atau amplitudo massa 1 sama dengan amplitudo massa 3, dan omega atau frekuensi dari getaran karbon dioksida menjadi omega 0 kuadrat plus 2 omega besar 0 kuadrat. Jika diilustrasikan, A2 tidak sama dengan 0, dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, kemudian A1 dan A3 bergerak dengan arah yang sama. Berikutnya untuk mode yang simetri atau kasus simetri, tadi kita sudah jelaskan di atas bahwa omega atau frekuensinya sama dengan frekuensi bebasnya, kemudian A2 sama dengan 0, dan amplitudo A1 besarnya sama dengan A3, namun berlainan atau berlawanan arah. Jika diilustrasikan, ini adalah A2 diam, kemudian A1 ke arah kanan, dan A3 bergerak ke arah kiri. Baik, demikian penjelasan untuk contoh soal vibrasi linear molekul karbon dioksida.